الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan dzil fadli wal ihsani alladzi hadana lil iman. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah Jalla wa Ala mempertemukan kita di majelis yang mulia untuk sama-sama kita melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Fikih Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam meniti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Kita masih pada pembahasan tentang fase Madinah, di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan tentang langkah-langkah yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiba beliau di kota Madinah. Langkah pertama yang telah kita sebutkan adalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid sebagai markas kaum muslimin, tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian langkah kedua yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membangun masjid, beliau mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Kemudian yang ketiga, langkah yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiba di kota Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan penduduk Madinah adalah masyarakat yang heterogen, masyarakat yang bermacam-macam, dari suku yang berbeda-beda. Ada dua suku besar, suku Aus dan suku Khazraj, yang kemudian mereka masuk Islam. Selain suku Aus dan suku Khazraj, ada orang-orang Yahudi, ya, ditambah lagi dengan orang-orang munafik. Orang-orang Yahudi mereka terbagi tiga suku besar, tiga kabilah besar. Suku Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ini tiga suku Yahudi yang ada di kota Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat aturan-aturan, dan dengan aturan-aturan tersebut tercipta masyarakat yang solid, masyarakat yang aman, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bersama, ingin menciptakan negara yang kuat, sehingga beliau membuat aturan-aturan yang disebut dengan piagam Madinah.
Nah, di Piagam Madinah ini Nabi SAW membuat aturan-aturan antara kaum muslimin dan aturan-aturan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Kira-kira ada yang menyebutkan sampai 47 poin yang ini dibuat oleh Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan perjanjian ini dibuat sebelum perang Badar, ada pula yang mengatakan setelah perang Badar. Ala kulli hal, ini poin-poin penting yang perlu kita sampaikan dan tidak mungkin kita sampaikan keseluruhannya ya. Kalaupun kita sampaikan ya, kita baca saja apa yang dibawakan oleh penulis kitab. Tapi kita bacakan poin-poin perjanjian kaum muslimin dengan pihak Yahudi. Pertama, kaum Yahudi dan orang Islam berkewajiban menafkahkan harta untuk peperangan. Kedua, kaum Yahudi Bani Auf bersama dengan warga yang beriman adalah satu umat, satu masyarakat. Kedua belah pihak, kaum Yahudi dan kaum muslimin bebas memeluk agama masing-masing. Demikian pula halnya dengan sekutu dari diri mereka sendiri. Apabila di antara mereka ada yang melakukan penganiayaan dan dosa dalam hal ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan keluarganya. Dari sini juga terlihat bahwa Islam ini adalah agama yang mengajarkan keadilan. Nanti kita akan sebutkan pada faedah-faedah insyaallah. Yang ketiga, Yahudi Bani Nadhar mendapat perlakuan yang sama dengan Yahudi Bani Auf. Yahudi Bani Al-Haris mendapat perlakuan yang sama dengan Yahudi Bani Auf. Yang kelima, Yahudi Bani Sa'adah mendapatkan perlakuan yang sama dengan Yahudi Bani Auf. Yahudi Bani Jusham mendapatkan perlakuan yang sama dengan Yahudi Bani Auf. Yahudi Bani Aus mendapatkan perlakuan yang sama dengan Yahudi Bani Auf. Bagi Yahudi Bani Tha'labah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani Auf, kecuali orang yang melakukan aniaya dan dosa dalam hubungan ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan keluarganya. Yang kesembilan, bagi warga Jafna sebagaimana anggota Bani Tha'labah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi Bani Tha'labah. Ke-10, bagi Bani Sutaibah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani Auf. Sesungguhnya yang kebajikan itu berbeda dengan perbuatan dosa. Yang ke-11, pengikut atau sekutu-sekutu dari Bani Tha'labah diperlakukan sama seperti Bani Tha'labah. Yang ke-12, kelompok-kelompok keturunan Yahudi berlaku ketentuan sama sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi itu sendiri. Yang ke-13, tidak seorang pun dibenarkan untuk berperang kecuali seizin Rasulullah SAW, karena beliau adalah pimpinan negara. Jadi sekali lagi kita ingatkan, ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, Nabi mendapatkan masyarakatnya berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda. Dan Nabi SAW kita tahu bersama ke kota Madinah itu berdasarkan permintaan orang-orang Ansor yang telah beriman, dan mereka masyarakat yang paling banyak di kota Madinah. Yang keberapa? Ke-14, tidak boleh dihalangi menuntut pembalasan luka yang dibuat orang lain. Siapa saja yang berbuat jahat membunuh, maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan ketentuan ini. Yang ke-15, kaum Yahudi dan kaum muslimin membiayai pihaknya masing-masing. Kedua belah pihak akan membelah satu dengan yang lain dalam menghadapi pihak yang memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menyetujui piagam ini. Kedua belah pihak juga saling memberikan saran dan nasihat dalam kebaikan, bukan dalam perbuatan dosa. Ini juga insya Allah ada faedahnya tersendiri.
menunjukkan tentang kesempurnaan Islam. Nanti insyaallah kita jelaskan. Yang ke-16 kita baca semuanya dulu ya, poin-poinnya. Seseorang tidak boleh berbuat jahat terhadap sekutunya dan sesungguhnya wajib membantu orang yang dizalimi. Jadi siapapun yang terzalimi dari masyarakat siapa? Madinah, baik dia Muslim, Yahudi, ya, maka dia harus dibela. Siapapun yang dizalimi, dia harus dibela. Ini juga menunjukkan keadilan Islam. Ke-17, sesungguhnya Yathrib itu tanahnya haram bagi warga piagam ini. Jadi ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan di kota Madinah dari perbuatan dosa dan maksiat. Ke-18, tetangga diperlakukan seperti memperlakukan diri sendiri, tidak memberikan mudarat dan tidak mengganggu ketentramannya. Masya Allah, ini juga menunjukkan keadilan Islam, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjaga persatuan, menjaga kedamaian. Ke-19, tidak seorang pun tetangga wanita boleh diganggu ketentraman atau kehormatannya, melainkan setiap kunjungan harus dengan izin suaminya. Ke-20, bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan keputusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini. Jadi apapun yang diperselisihkan, baik itu orang Islam, kaum muslimin ataupun orang-orang Yahudi, maka penyelesaiannya dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ke-21, sesungguhnya tidak ada perlindungan bagi Quraisy Mekkah dan juga bagi pendukung mereka. Jadi tidak ada perlindungan bagi Quraisy dan juga bagi pendukung mereka. Yang ke-22, mereka yang terlibat dalam perjanjian ini harus saling tolong menolong dalam menghadapi musuh yang hendak menyerang Yathrib, kota Madinah. 23, apabila mereka pendukung piagam diajak berdamai dan mereka pihak lawan memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian tersebut harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang-orang yang menyerang agama. Nanti kita akan sebutkan bagaimana pengkhianatan orang-orang Yahudi, ya. Yang ke-24, setiap orang wajib melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai tugasnya. 25, kaum Yahudi Bani Aus, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan, kesetiaan itu berbeda dari kejahatan, pengkhianatan. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini. Yang ke-26, sesungguhnya tidak ada yang melanggar perjanjian ini kecuali dia seorang yang zalim dan jahat. Siapa yang keluar dan menetap di Madinah akan mendapatkan keamanan, kecuali orang yang berlaku zalim dan jahat. Sesungguhnya Allah akan melindungi orang-orang yang berbuat baik dan menjaga perjanjian ini, begitu juga dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, poin-poin perjanjian ini selesai dideklarasikan antara orang Yahudi Madinah dengan orang Islam. Mereka hidup dalam masyarakat baru di bawah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 kabilah dari kabilah Yahudi, yaitu Bani Qainuqa', Bani Nadir dan Bani Quraidah, yang tidak menepati perjanjian yang telah mereka sepakati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menyerang dan memeranginya sehingga turunlah surat Al-Hasyr yang berkenaan dengan Bani Nadir. Surat Al-Ahzab turun pada persis peristiwa Bani Quraidah, dan itulah sifat yang buruk dari orang-orangnya Yahudi.
di mana mereka suka melanggar perjanjian. Mereka tidak komitmen dengan perjanjian, sehingga mereka melakukan pengkhianatan dari apa yang telah mereka sepakati bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini benih-benih pengkhianatan ini mulai nampak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setelah perang Badar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan orang-orang Quraisy. Disinilah terlihat benih-benih kebencian dan benih-benih pengkhianatan dari orang-orang Yahudi. Setelah perang Badar yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pergi kepada orang-orang Yahudi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, ya ma'syara Yahud, aslimu qabla an yusibakum mithla ma asaba Quraisy. Masuklah kalian ke dalam Islam sebelum menimpa kalian apa yang menimpa orang-orang Quraisy dari kekalahan, dari kehinaan. Tapi apa kata orang-orang Yahudi dari suku Bani Qainuqa? Mereka mengatakan, ya Muhammad, la yaghurrannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraisy kanu agmaran la ya'rifuna al-qital. Mereka katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan nasihat kepada mereka setelah perang Badar ini. Nabi mengajak agar mereka masuk Islam. Tapi apa ucapan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Muhammad, jangan sombong. Sesungguhnya engkau memerangi satu kaum yang mereka ini kaum yang tidak pandai berperang. Mereka ini kaum yang tidak tahu menggunakan senjata. Maksudnya orang-orang Quraisy. Jadi jangan sombong. Innaka law qataltana la'araftu anna nahnu nas wa annaka lam talqa mithlana. Lantas mereka mengatakan, kalau sekiranya engkau memerangi atau berperang dengan kami, maka sesungguhnya engkau akan mengetahui bagaimana kehebatan kami. Nah, dari sini sudah mulai muncul apa? Permusuhan ini. Benih-benih pengkhianatan ini sudah mulai nampak. Dan itu mereka apa? Mereka realisasikan ini pada satu peristiwa di mana seorang muslimah masuk di pasarnya Bani Qainuqa. Dan ini pasar besar yang ada di Madinah ketika itu. Yang antum tahu bersama, orang-orang Yahudi dalam masalah perdagangan mereka luar biasa. Ya. Mereka punya pasar namanya apa? Pasar Bani Qainuqa. Disitulah kaum muslimin melakukan perdagangan. Orang-orang Yahudi umumnya banyak di situ. Nah, ada seorang muslimah masuk ke dalamnya melakukan transaksi. Maka ada seorang Yahudi mengatakan kepada wanita muslimah ini agar melepaskan cadarnya. Tapi muslimah ini tidak mau. Dia tidak ingin melepaskan cadarnya. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika itu? Mereka mengambil ujung pakaian muslimah ini, ya, mereka ikatkan. Kemudian saat itu muslimah sedang duduk. Ketika muslimah ini berdiri, akhirnya tersingkaplah auratnya. Dari situ wanita muslimah ini berteriak, minta tolong. Nah, kebetulan di pasar ini ada orang-orang Islam, kaum muslimin. Nah, ada seorang pemuda, seorang muslim yang menolong wanita muslimah ini, sehingga menghantam orang Yahudi ini sampai terbunuh orang Yahudi ini karena minta tolong. Nah, karena pasar ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi, melihat temannya mereka dari suku mereka dibunuh oleh seorang muslim, maka mereka keroyok muslim ini. Maka muslim ini pun meninggal. Ternyata peristiwa ini sampai kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pasukan kaum muslimin mengepung Banu Qainuqa. Itu tidak, kata ahli sejarah, itu selama kurang lebih 2 pekan 15 hari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung orang-orang Yahudi dari suku Bani Qainuqa, yang kemudian mereka pun menyerah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikepung selama 2 pekan lamanya, 15 hari, yang akhirnya mereka pun diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah. Diusir. Silakan bawa harta kalian, istri-istri kalian bawa, kecuali satu yang kalian tinggalkan, senjata-senjata kalian. Akhirnya mereka tinggalkan kota Madinah. Dan alhamdulillah, ya, ketika mereka keluar meninggalkan Madinah, maka kaum muslimin, muhajirin khususnya, yang tadinya mereka tidak punya tempat tinggal, yang mereka tidak punya tanah, akhirnya mereka punya tanah ketika itu. Lihat bagaimana ya seorang wanita muslimah di dalam mempertahankan kehormatannya. Ini awal atau peristiwa dari pengusiran Bani Qainuqa. Kemudian kita baca dulu di sini. Adapun penjelasan secara rincian mengenai mereka adalah sebagai berikut. Ini Bani Qainuqa. Jadi ada 3 suku besar ini Yahudi. Bani Qainuqa ini suku yang pertama diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini setelah perang Badar, Bani Qainuqa menampakkan kemarahan, kebencian serta keirian mereka terhadap orang Islam, sehingga mereka pun secara terang-terangan menyatakan permusuhannya. Kemudian Nabi SAW menemui mereka untuk menasihati dan mengajak mereka untuk memeluk Islam, sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Ya, tapi begitulah sifatnya orang-orang Yahudi, yang mereka menentang, bahkan mereka mengancam sallallahu alaihi wasallam. Hal ini bukanlah satu-satunya menjadi penyebab permusuhan itu, tapi ada sebab lain. Sebab-sebab yang lain, mereka tentunya merasa terancam dengan hadirnya kaum muhajirin. Yang kita tahu muhajirin ini mereka adalah orang-orang yang ahli apa di Mekah? Ahli dagang. Beda dengan apa? Al-Ansar, penduduk Madinah, mereka ahlinya di bidang apa? Pertanian. Kan begitu. Apa usaha mereka? Kurma. Nah, beda dengan orang-orang Mekah. Mereka ahli di bidang apa? Perdagangan. Salah satu contohnya siapa? Sahabat siapa yang ahli perdagangan? Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau tiba pertama kali di kota Madinah, kan, dia hanya mengatakan dullani ala suq ketika ditawarkan sebagian harta. Beliau cuma katakan di mana pasar. Akhirnya dia bilang melakukan perdagangan di mana? Pasar Bani Qainuqa. Sehingga boleh mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Jadi orang-orang Yahudi merasa terancam dengan kehadiran apa? Muhajirin, yang mereka ahli dagang. Dari sisi perekonomian itu. Mana lagi 2 suku yang besar ini, suku Aus dan suku Khazraj, yang disatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih terancam lagi mereka melihat keakraban kaum muslimin, suku Aus dan suku Khazraj, yang mereka berusaha untuk bagaimana membuat 2 suku ini bertengkar, terus bertengkar bertahun-tahun sampai mereka disatukan oleh Islam. Bahkan ketika mereka sudah bersatu pun diprovokasi sama orang-orang Yahudi. Mereka ungkit-ungkit kembali peristiwa yang lalu, di mana keluarga mereka terbunuh. Untung ada Nabi SAW yang mempersatukan kaum muslimin ketika itu. Ditambah lagi apa? Ketika Nabi SAW tiba, diangkat sebagai apa? Pemimpin. Nabi membuat aturan-aturan, apalagi di pasar-pasar mereka.
tidak ada riba, tidak boleh apalagi melakukan kedustaan, ya, apalagi hal-hal yang itu tidak disukai oleh orang Yahudi, terkhusus masalah riba, tidak boleh menimbun barang. Ini aturan-aturan yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semakin mereka benci kepada Islam dan kaum muslimin, terkhusus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya tampak pada peristiwa wanita muslimah yang kita ceritakan tadi, di mana wanita ini masuk di pasar mereka. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi ingin mengusir mereka, maka pentolan munafik, tokoh munafik yang ada di Madinah siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia yang memohon kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak memerangi mereka, sampai Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surat Al-Maidah ayat yang ke-51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia kalian. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka satu sama lain saling melindungi. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhu. Siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai teman setia, sebagai pemimpin, fa innahu minhu, maka sesungguhnya dia bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qauma zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk hidayah kepada kaum yang melakukan kezaliman. Intinya Bani Qainuqa diusir. Setelah itu apa? Bani Nadhir. Nah, ini juga Bani Nadhir, ketika mereka mendapatkan surat dari orang-orang Quraisy, di mana orang-orang Quraisy mengancam Bani Nadhir ini untuk apa? Untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Quraisy ini mengirimkan surat kepada Bani Nadhir untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, mereka yang akan diperangi oleh orang-orang Quraisy. Maka mereka pun membuat apa? Membuat makar, di mana mereka ini meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menemui mereka bersama 30 orang sahabat. Untuk apa itu? Agar mereka, Nabi dan 30 sahabat ini bertemu dengan 30 pendeta dari mereka, dari Yahudi. Dan 30 pendeta ini akan bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya orang-orang Yahudi akan beriman. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang dengan 30 sahabat beliau. Setiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat mereka, maka orang-orang Yahudi pun mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan usulan bahwa yang bisa bertemu dengan pendeta mereka hanya Nabi dan 3 orang sahabat saja. Berubah lagi, dan mereka akan dihadapkan dengan 3 orang pendeta mereka. Kalau sekiranya pendeta-pendeta ini bisa menerima apa yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang Yahudi dari suku Bani Nadhir akan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata cuman apa? Cuman omong kosong saja. Mereka melakukan pengkhianatan. Ternyata mereka sudah buat strategi di mana pendeta-pendeta ini mereka sudah bekali dengan apa? Dengan tombak
Untuk apa? Untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah dibekali dengan tombak kecil yang akan dipakai untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata rencana ini bocor. Jadi itu rencana mereka. Ini diketahui oleh seorang wanita Yahudi yang kemudian dikabarkan kepada saudaranya yang beriman, seorang muslim. Nah, saudaranya yang muslim ini memberikan kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rencana jahatnya orang-orang Yahudi dari Bani Nadir untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pendeta-pendeta tersebut yang mereka telah siapkan sudah dibekali dengan senjata untuk membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi pun segera pulang. Nabi pulang tanpa menemui orang-orang Yahudi. Setelah Nabi pulang, Nabi siapkan pasukannya. Kemudian Nabi SAW mengepung Bani Nadir, yang kemudian mereka pun diusir dari kota Madinah. Harta-harta mereka silakan bawa, unta-unta mereka silakan dibawa, kecuali satu yang harus ditinggalkan. Apa itu? Senjata. Jadi itu alasan pertama. Alasan kedua, mereka mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada satu tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka di suku Bani Nadir ini, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan mereka, Nabi itu sempat duduk bersandar di tembok karena keinginan mereka. Nah, ternyata mereka punya rencana lain. Apa itu? Mereka ingin melemparkan batu besar dari atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di balik tembok tersebut. Nah, namun ini pun gagal. Kenapa? Karena datang Jibril alaihissalam memberikan kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rencana jahat mereka. Akhirnya mereka pun diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikepung tempat mereka selama 6 hari. Akhirnya mereka pun menyerah, diusir dari Madinah. Jadi ketika Bani Nadir ini diusir dari Madinah, maka akhirnya kekuatan orang-orang Yahudi mulai melemah. Ya. Kekhawatiran dari orang-orang munafik semakin kuat. Kedua, diusirnya Bani Quraidah dan Bani Nadir ini menguatkan Islam di kota Madinah. Dan yang ketiga, orang-orang Yahudi mengetahui bahwasanya orang-orang munafik itu tidak bisa dipegang janjinya, karena mereka orang-orang munafik bekerjasama dengan orang-orang Yahudi untuk memerangi Rasulullah SAW. Tapi ketika mereka diperangi, orang-orang munafik pergi meninggalkan orang-orang Yahudi, sehingga mereka tahu bahwa munafik-munafik yang ada di kota Madinah itu tidak bisa dipercaya janji mereka. Artinya apa? Mereka tidak menolong apa? Bani Qainuqa, dan tidak menolong apa? Bani Nadir. Akhirnya mereka pun diusir dari kota Madinah. Tapi itu tentang Bani Nadir. Baik, kita azan dulu ya. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita akan sebutkan hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik dari perjanjian kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Hikmah yang dapat diambil dari sirah pada bagian ini adalah sebagai berikut. Pertama, perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah SAW dengan kaum Yahudi menunjukkan bahwa Islam itu adalah hukum yang sempurna. Sebagaimana halnya Islam mengatur hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya, antara satu muslim dengan yang lainnya, bahkan dengan komunitas ia hidup, baik dalam komunitas muslim maupun di luarnya. Jadi Islam
adalah agama yang apa? Sempurna syariatnya. Jadi tidak hanya mengatur apa? Hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, atau apa yang kita kenal dengan hablum minallah. Tapi Islam itu mengatur antara hamba dengan hamba, baik itu sesama muslim, bahkan dengan orang-orang di luar Islam. Itu diatur oleh syariat yang mulia ini. Jadi salah, keliru kalau kita beranggap bahwa Islam itu hanya mengatur seseorang di masjidnya saja. Tapi Islam itu Masya Allah semuanya diatur. Jadi keliru kalau ada orang yang menganggap bahwa Islam itu hanya mengatur apa? Seorang hamba dengan Allahnya di masjidnya. Jadi Islam itu mengatur semua sisi kehidupan manusia. Dari dia keluar masjid, ke mana? Ke kantornya, ke pasarnya, itu diatur oleh Islam. Keluar dari masjid, dia ke kampusnya, dia ke sekolahnya, diatur oleh Islam. Jadi tidak hanya seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah penciptanya, tapi sesama hamba pun diatur oleh Islam. Di mana seorang hamba tidak boleh menzalimi hamba yang lain, baik itu sesama muslim, tidak juga kepada orang-orang di luar Islam. Perjanjian ini dibuat oleh Rasulullah SAW berdasarkan reaksi yang dilakukan oleh mereka yang ingin menghalang-halangi umat Islam beribadah di masjid, walaupun hal tersebut tidak mempengaruhi sistem kehidupan mereka. Yang kedua, Rasulullah SAW membiarkan orang Yahudi Madinah tinggal di sana dan memberikan jaminan kepada mereka atas keselamatan agama dan harta mereka dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Perjanjian yang dikutip ini merupakan perjanjian yang telah dicetuskan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang silam. Sebuah perjanjian yang patut diapresiasikan sebab beliau telah menetapkan kebebasan dalam berkeyakinan bagi non-muslim, menjaga kehormatan kota Mekah, kota Madinah, menjaga keselamatan harta dan kehidupan. Dengan demikian, Islam lebih dulu menetapkan tentang hak asasi manusia, atau yang kita kenal dengan HAM, menjaga, melindungi serta mengawasinya. Ini menunjukkan bahwasanya Islam ini adalah agama yang mengajarkan keadilan. Dari piagam Madinah ini terlihat bahwa Islam itu betul-betul agama yang menjaga kebersamaan. Islam itu adalah agama yang mengajarkan keadilan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan karena Allah memberikan saksi yang adil. Wala yajrimanna syana'anu qaumin alla ta'dilu. Janganlah satu kaum itu menzalimi satu kaum, tidak berbuat adil kepada mereka. Janganlah kebencian satu kaum kepada kaum yang lainnya yang menyebabkan dia tidak berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Yang keberapa? Yang ketiga, dalam perjanjian ini kita dapat melihat sikap Rasulullah SAW yang toleran terhadap kaum Yahudi, yaitu dengan membiarkan mereka tinggal di rumah-rumah mereka dengan aman, Masya Allah, tanpa mengganggu harta dan keluarga mereka. Oleh karena itu, hal ini membuktikan bahwa sikap toleransi sudah dirintis oleh Islam secara umum ketika kafir dhimmi dilindungi dan dijamin ketenangan hidup mereka di negeri Islam. Siapapun itu, kalau dia tinggal di negeri Islam, mayoritas kaum muslimin, dia pasti aman.
pasti aman dia. Namun hal ini tidak dirasakan oleh minoritas muslimin yang tinggal di negeri kafir. Berbeda dengan keadaannya kaum muslimin. Kalau berada di bawah kekuasaan orang-orang kafir, pasti Islam itu diintimidasi. Makanya Islam sering kita sampaikan, jangan ajarkan apa? Toleransi. Islam ini luar biasa toleransinya. Kita katakan memang betul ada orang-orang yang mengaku dia sebagai seorang muslim tapi keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia membuat hal-hal yang merusak Islam itu sendiri, padahal Islam berlepas diri dari perbuatan orang tersebut. Bahkan berdasarkan informasi yang selalu memekakan telinga kita bahwa kita mendapati saudara-saudara kita yang menjadi kaum minoritas di negeri tersebut mengalami kesulitan. Mereka dibuat susah baik dalam memperoleh rezeki, dalam bidang pendidikan serta dalam mengumandangkan azan. Bahkan mereka pun ikut campur dalam pemberian nama anak-anak orang muslim. Mereka dilarang untuk menamai anaknya dengan nama-nama Islam. Begitu juga tentang kekerasan terhadap saudara-saudara kita di negara-negara yang mereka kaum muslimin minoritas. Yang keempat, pemenuhan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disepakati dengan orang-orang Yahudi atau selainnya. Hal ini seperti yang telah diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kalian berjanji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. Jadi ada 4 perkara yang apabila 4 perkara tersebut berada pada diri seseorang, maka dia adalah seorang munafik. Siapa yang ada padanya salah satu dari 4 hal tersebut, maka telah terdapat padanya tanda-tanda kemunafikan, kecuali dia meninggalkannya. Apa saja itu? Apabila diberi amanah, dia berkhianat. Diberikan amanah, dia berkhianat. Itu munafik. Ya, tapi ini munafik amali. Jadi siapa yang diberikan amanah dia berkhianat. Maka seorang muslim itu tidak akan berkhianat, karena itu sifatnya munafik. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, la tajidul mu'mina kha'inan wala kadhiba. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, kalian tidak akan dapati ada seorang mukmin kha'inan, yang berkhianat, wala kadhiban, dan dia berdusta. Yang kedua, apabila dia berbicara dia dusta. Apabila berjanji dia ingkari janjinya, dan apabila dia bertengkar ia melakukan keburukan, melakukan kejahatan. Ini sifat atau tanda-tanda dari kemunafikan yang harusnya dihindari oleh setiap muslim dan muslimah. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, di dalam mempelajari sirah nabawiyah, di mana tujuan inti dari belajar sirah nabawiyah ini adalah bagaimana kita bisa mengambil ibrah, pelajaran yang kemudian pelajaran itu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kalau belajar sirah nabawiyah hanya sekedar maklumat, tidak perlu ini kita jelaskan, cukup antum baca saja. Iya, ini sirah nabawiyah sebenarnya tidak perlu kita jelaskan begini, antum baca selesai antum tahu. Kalau kita datang di majelis ilmu ini belajar sirah Nabawi hanya sekedar maklumat, sekedar pengetahuan saja, mengetahui sejarah Nabi, bagaimana peperangan beliau, bagaimana kejayaan kaum muslimin ketika itu, antum baca saja di rumah selesai. Ini sudah ada bukunya, tinggal dibaca ini.
Tapi bukan itu tujuan utama kita belajar sirah nabawiyah. Tapi bagaimana kita bisa amalkan, kita ambil ibrah pelajaran dan kita amalkan itu, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya sebenarnya. Sekali lagi cuma sekedar maklumat ya sudah. Capek-capek antum datang ke majelis ilmu. Dan banyak sekali ibrah pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Nah, di antaranya ini apa yang diajarkan oleh Nabi. Seorang Muslim itu tidak boleh apa? Berkhianat, berdusta sebagaimana perilakunya orang-orang Yahudi yang suka melakukan pengkhianatan. Jadi apabila antum berjanji, tepati, jangan ingkari. Yang kelima, penjelasan tentang keji dan buruknya tabiat orang Yahudi yang selalu menampakkan permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin. Hal tersebut terlihat ketika tidak berapa lama setelah membuat perjanjian mereka pun melanggarnya. Mereka telah mengkhianati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kekejian mereka juga tidak hanya pada kata-kata, bahkan sampai ke tahap aksi, yaitu ketika mereka membuat tipu muslihat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah melenyapkan dan memusnahkan tipu daya mereka tersebut dan memberikan keselamatan kepada nabinya. Mereka juga berusaha untuk membantu Bani Aus dan Khazraj untuk merusak kehormatan orang-orang Islam, di mana mereka orang-orang Yahudi masih memprovokasi suku Aus dan suku Khazraj yang sudah bersatu masuk Islam. Sebagaimana saya sebutkan tadi di awal, bahwa orang-orang Yahudi kembali mengingatkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi antara dua suku besar ini, sehingga anak-anak muda mereka kemudian timbul amarah. Kenapa? Keluarga mereka yang dulu dibunuh oleh suku Aus, yang dibunuh oleh suku Khazraj. Jadi mereka mengingat kembali itu, diingatkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi Allah sekali lagi ingin menjaga kaum muslimin. Nabi SAW mengingatkan kembali tentang apa yang menjadi tujuan mereka masuk Islam. Makanya seorang muslim itu jangan jadi apa? Provokator. Jangan jadi provokator antum. Sekarang banyak penuntut ilmu yang jadi provokator. Toh dia kasih bakalai, DP guru satu dengan guru yang lainnya, DP ustadz dengan ustadz yang lainnya dikasih bakalai, bahkan ustadz dengan DP jamaah dikasih bakalai. Ini sifat buruk yang tidak bagus. Allah musta'an. Yang keenam, penjelasan tentang perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh seorang Yahudi terhadap perempuan muslim atau muslimah dalam upaya menyingkap wajahnya serta pembelaan seorang muslim terhadap saudaranya yang muslimah, yang diikuti dengan pengepungan dan pengusiran Yahudi oleh Rasulullah SAW. Hal ini menjelaskan tentang mulianya kedudukan kaum perempuan di dalam Islam, bagaimana mereka dulu begitu mulianya di dalam menjaga kehormatan. Lihat, di mana orang Yahudi meminta kepada wanita muslimah untuk melepaskan cadarnya, tapi dia tidak mau. Kalau sekarang wanita-wanita di zaman kita, mereka buka aurat mereka dengan bangganya, merasa apa? Merasa hebat dengan aurat yang terbuka. Bahkan semakin terbuka itu aurat, mereka merasa apa? Bangga. Nah, itulah wanita-wanita kita di zaman ini. Walaupun kita katakan alhamdulillah ya, di masa ini, di zaman ini kita banyak dapati wanita-wanita muslimah yang menggunakan jilbab yang syar'i, alhamdulillah. Di mana cadar di zaman ini telah diterima oleh masyarakat kaum muslimin. Alhamdulillah, itu sebuah nikmat. Ya, kita sebagai seorang wanita muslimah, ini untuk ummahat, ya, perlu dipertahankan itu. Lihat wanita muslimah yang diganggu oleh orang Yahudi untuk dilepaskan cadarnya, dia tidak mau lepaskan. Dan lihat bagaimana kecemburuan saudaranya, seorang muslim yang melihat wanita muslimah yang diperlakukan
oleh orang Yahudi dengan cara-cara yang tidak benar. Dia marah. Akhirnya Yahudi ini dibunuh oleh pemuda Muslim ini, yang kemudian pemuda Muslim pun dibunuh oleh orang-orang Yahudi, yang kemudian Nabi pun usir mereka dari kota Madinah. Hal ini, yang ketujuh, hal ini menjelaskan tentang mulianya kedudukan kaum perempuan dalam Islam. Dengan ketinggian dan kemuliaannya, maka Islam tidak akan membiarkan perempuan itu dilecehkan. Agama mana yang lebih menjunjung tinggi kedudukan kaum perempuan selain Islam? Islam itu Masya Allah memuliakan wanita-wanita. Kita cukupkan saja, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.